Oh sudah otonomi, masa dikit-dikit urusan kios, urusan pasar aja sampai ke pusat. Jokowi. Jadi jangan salahkan kami. Kalau kami di NTT pernah membuat sebuah demo, sebuah aksi, dan berharap Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Kami membuat referendum memberikan ini kepada DPRD. Saya Pius Rengka, Ketua Referendum Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Konstitusi Undang-Undang 45, menyerahkan dokumen referendum ini kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini kali ke-17 Presiden kita, Joko Widodo, berkunjung ke Papua. Ini adalah kali ke-17. Kemarin tanggal 6 Juli tahun 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyambangi Papua untuk melakukan kunjungan kerjanya. Ini merupakan lawatan ke-17 bagi orang nomor 1 di Indonesia itu ke bumi Cendrawasih ini. Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Presiden dan rombongan tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu tanggal 5 Juli 2023, menumpangi pesawat kepresidenan Boeing 737 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Usai mengikuti acara penyambutan di Bandara Sentani, Presiden Jokowi bersama rombongan bergerak menuju kota Jayapura. Sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Dijadwalkan Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023, Jokowi dan rombongan akan bertolak menuju Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan untuk meresmikan Bandara Ewer, Kabupaten Asmat. Sebagai dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil yang masyarakat yang terpencil sekali. Dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan saya nyatakan diresmikan. Usai peresmian, menurut rencana, Presiden dan rombongan akan kembali lagi ke Jayapura untuk selanjutnya menuju Lajang Jagung Food Estate Zona 9, Kabupaten Kerom, untuk melakukan peninjauan ladang dan panen perdana jagung. Saya akan mengunjungi tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Jokowi sebut hasil panen jagung food estate di Kerom lebihi standar nasional. Sebelumnya, ia juga ikut pada saat penanaman bibit jagung di lokasi yang sama pada tanggal 21 Maret 2023. Total lahan yang dipanen kali ini mencapai 2 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 7 ton per hektar. Melihat itu, Presiden menganggap hal tersebut merupakan capaian yang bagus karena ini merupakan panen perdana. Pak, 1 hektar ini bisa mencapai
6 atau 7 ton ini nanti. Ini baru tahap pertama. Ini sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah tahap kedua, ini yang belakang ini yang sudah bunga ini bagus juga Pak semua. Ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tetapi ini pun hasilnya sekarang ini sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya, karena standar nasionalnya berapa? 5,6. Pak Jokowi sekarang ini dari petani-petani semua baik di Kabupaten Kerom sini sangat puas sekali Pak. Kehadiran beliau di sini 2 kali 3 bulan ini sudah luar biasa. Di kabupaten mana belum ada Pak, hanya di Kerom ini. Ini padahal ini batas PNJ ini, di perbatasan. Tapi antusias masyarakat petani juga di sini luar biasa. Sangat mendukung programnya Bapak. Makanya tadi masyarakat minta kalau bisa Bapak bisa hadir lagi. Gitu Pak. Ini saya kan tadi udah janjian sama para petani, kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektar nanti bagus, berarti 3 bulan lagi saya kesini lagi untuk panen, gitu loh. Rasa hati gembira, hati senang selama kita hanya lihat saja di TV, tapi pada sore hari ini kita langsung pegang tangan. Berkat Tuhan, Bapak Presiden sudah 3 bulan berturut-turut datang ke Jayapura, tapi Kerom sudah 2 kali ini. Kami minta syukur kepada Tuhan juga. Saya bersyukur karena kalau lahan jagon, ini saya 2 hektar ini saya sendiri dengan ibu kerja, rasa aman, tidak ada gangguan apa-apa. Akhirnya sampai tanam, sampai sudah berhasil, kami bersyukur karena ini berkat dari Tuhan. Selamat sore. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Kita ke sini, kita tanam dan hasilnya ini. Memang ada yang sudah bagus-bagus, gede-gede seperti, tapi juga ada yang masih ini karena terlalu banyak air. Sehingga tadi dievaluasi dari Pak Mentan, dari Pak Bupati, dari petani, memang paritnya harus lebih dikecilkan. Jaraknya kira dari 12 jadi 5 atau 6 meter. Evaluasi itu memang ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi. Tetapi ini pun hasil sekarang ini sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya. Karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektar. Ini sudah 7 karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali. Tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua kan saya lihat lagi, sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya. Sehingga maksimalnya berapa kan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektar. Mungkin yang September berapa Pak? 45 hektar panen. 45 hektar akan panen lagi. Kita nggak usah terlalu langsung ribuan. Memang ini perlu tahapan karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung. Pak Presiden untuk pasarnya sendiri apakah sudah disiapkan? Ini sudah ada yang beli. Sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah. Dibanding HPP, harga pokok produksi saya kira udah untungnya gede. Artinya kalau berapa tadi? 7 ton per hektar kali 6.000 berarti sudah 42 per hektar. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 berarti 42 miliar. Gede banget. Untuk hanya 3 bulan atau 100 hari.
Pak, payung hukum untuk menjamin keberlanjutan program ini di kepemimpinan ke depan seperti apa? Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah Pak Mentan udah dalam percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau udah ini alatnya udah benar, karena alatnya pun perlu ada modifikasi, sudah betul semuanya, serahin Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya. Khususnya dari Kerom ini Pak akan dikembangkan tidak untuk memenuhi kebutuhan nasional Indonesia Timur. Ini untuk Indonesia Timur nanti, kalau memang ini sudah betul, karena produktivitasnya tinggi, di atas 7 ton misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini. Oh, per hektar 42 juta, hanya dalam waktu 3 bulan sampai 100 hari. Siapa yang nggak mau? Jadi anu aja, kita realitas lapangan aja, jangan sampai apa itu yang jelek seperti ini nggak usah tutupi, itu emang masih jelek, itu masih jelek. Tapi yang gede-gede itu juga, yang bagus juga banyak, itu loh. Untuk penataan kios-kios di Brodor sendiri bagaimana? Penataan untuk yang dibatasi ini Pak, untuk mereka ini kan setiap hari pasar, setiap pekan itu kan banyak sekali orang PNJ yang belanja di situ. Apakah mungkin kios-kios itu perlu harus ditata lagi? Ya dilihatlah apa yang sudah kita bangun itu setiap 3 tahun dievaluasi mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah. Kalau memang perlu ditambah, kiosnya ditambah. Dan itu sebetulnya tanggung jawabnya mana Pak Gubernur? Nah, Pak Gubernur, oh sudah otonomi, masa dikit-dikit urusan kios, urusan pasar aja sampai ke pusat. Gubernur kalau hanya kiosnya 1-2, Bupati, gitu loh. Wali kota, gitu. Ya, udah. Foto bersama dong. Ini saya kan tadi udah janjian sama para petani, kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektar nanti bagus, berarti 3 bulan lagi saya kesini lagi untuk panen, gitu loh. Terima kasih Pak. Ya. Jokowi dieluk-elukan di berbagai provinsi. Lah di Solo lagi rame-ramenya teriakan people power. Sebenarnya people power yang bagaimana tuh yang kalian suarakan itu? Sebenarnya tuh kalian tuh eluk-elukan seperti ini, Jokowi, begitu, bukannya malah mau melengsarkan seorang Jokowi seperti ini. Waduh, ini kebanggaan orang Solo nih. Ya sudah, people power tuh nggak ada apa-apanya tuh, nggak usah ngomongin mereka, nggak ada apa-apanya mereka tuh. Nih, mending ngomongin ini baru ada apa-apanya. Selanjutnya, mantan wali kota Solo tersebut dijadwalkan akan bertemu dengan 100 pelajar di kota Jayapura. Bolehlah, sepeda 728 ditambah 348. Ini cepat-cepat banget ini. Tarin nggak ikut dulu, pinter banget ini. 12.389 ditambah 33.238. Kamu gak ikut lagi. Saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. 28 kali 3. Marah dia tuh. Dapat sepeda, siapa namanya? Andi. Andi. Bangun pagi-pagi
sarapan, terus saya jalan datang ke sini tuh. Saya buru-buru, saya pikir terlambat. Ternyata masih bisa. Mas saya naik bis ke sini. Pas ketemu Pak Jokowi, saya senang sekali bisa ketemu Pak Jokowi karena baru pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Ini kayak saya waktu kecil ini. Iya, sama. Apanya ini badannya juga seperti siapa namanya? Andi. Andi ya, kayak Andi ini dulu badan saya kecil, tinggi kayak gini. Aduh, Pak D. Persis saya jadi inget waktu kecil. Apa Andi? Selamat pagi Pak Presiden. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Tersaroy. Asal Andi. sekolah saya YPTJ Sentani di Kabupaten Jayapura. Di Sentani, Jayapura ya. Saya mau bertanya, apa presiden sewaktu masih kecil cita-citanya apa? Dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha. Jadi dia pengusaha mebel di Solo. Udah, ya. Terus akhirnya jadi wali kota. Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas, karena yang kami latih itu tidak hanya skill matematik Pak, tapi kita ada keterampilan 8C, yaitu kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, kemudian ada juga compassion dan karakter Pak, terutama karakter anak-anak ini berubah Pak, tadinya takut matematik sekarang menjadi sangat berani dengan matematik. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Iya. Indonesia ini kenapa tuh? sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu, kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu, kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan, di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Ya. Kasih. Ini anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit. Kalau kami dari Nusa Timur berharap Pak Jokowi ini 3 periode. Ada kandidat presiden seperti ini, lalu kita mau cari yang bagaimana lagi coba? Kita mau cari bagaimana lagi? Kenapa hanya 2 periode saja ya? Coba dibuat 3 atau berapa periode. Semua kembali kepada kita masyarakat yang memilihnya kan. Kalau memang dalam periode berikutnya masyarakat masih suka sama dia, pasti dia akan menang. Begitu. Jadi hak demokrasi, hak memilih kami sebagai masyarakat juga tidak dibatasi. Ya buktinya seperti ini, seperti Pak Presiden Pak Jokowi. Kalau kami masih suka, tetapi karena konstitusi akhirnya dia tidak bisa masuk lagi untuk menjadi calon presiden. Padahal kami suka sama ini, calon sama presiden seperti ini, kami mau seperti ini. Tapi karena peraturan konstitusi tadi, sehingga dia tidak bisa ikut lagi dalam periode berikutnya. Dan kami harus pilih lagi presiden yang lain, pemimpin yang lain. Yang belum tentu apakah dia seperti Pak Jokowi. Kita hanya berharap semoga pemimpin berikutnya juga bisa seperti Pak Jokowi.
tidak ada batasan, face to face, langsung kepada masyarakat. Bertanya langsung, juga eksekusi. Bukan datang bertanya lalu mengatakan di sana hanya sebuah materi, semua pidato, khotbah, dan hasil akhir di lapangannya, eksekusinya itu tidak ada. Kami tidak menginginkan pemimpin seperti itu. Kami menginginkan pemimpin yang betul-betul mengambil sikap eksekusi. Oh, ini keinginan masyarakat seperti ini, eksekusi itu. Tetapi tidak sembarang eksekusi ya, semua sesuai dengan aturan masing-masing. Ya, jadi jangan salahkan kami. Kalau kami di NTT pernah membuat sebuah demo, sebuah aksi, dan berharap Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Dan kalau bisa, kita memilih untuk 10 periode. Saya minta itu, semua wanita NTT semua dukung Bapak Jokowi 3 periode. Kami bukan dibayar oleh pihak-pihak atau dari mana-mana, tidak. Ini murni hati nurani kami, orang Indonesia Timur. Kami di Kupang, di NTT. Itu melakukan sebuah aksi. Bahkan kami membuat referendum, memberikan ini kepada DPRD. Saya Pius Rengka, Ketua Referendum Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Konstitusi Undang-Undang 45, menyerahkan dokumen referendum ini kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menginginkan agar Jokowi sekali lagi dalam kepemimpinan ke depan. Saya menyerahkan ini kepada Bapak. Kami berharap bahwa Jokowi ini bisa 3 periode. Bisa 3 periode. Karena siapa lagi? Ketika ada orang yang terbaik seperti ini, lalu kami harus memilih yang lain. Ya, tidaklah. Dan juga keinginan kami bukan seperti serta-merta artinya Jokowi akan lanjut jadi presiden. Tidak, dia akan masuk ke dalam pemilihan menjadi calon presiden, lalu kita akan pilih di situ. Seperti itu. Jangan salahkan kami. Dan kami tidak ditumpangi oleh siapapun. Itu murni keinginan kami. Siapa lagi? Ya, kita berharap tadi satu komando. Sekarang tongkat estafet itu sudah diserahkan kepada Pak Ganjar. Maka kami 100% satu komando kami dukung Pak Ganjar. Kami dukung Pak Ganjar. Dan buat Pak Prabowo, kami juga tidak akan melupakan bagaimana rekam jejak yang sudah Anda lakukan. Walaupun sekarang zaman digitalisasi, zaman digital, kita bisa selfie dimanapun kita berada, ya, tetapi namanya karakter itu kami sudah tahu jelas bagaimana karakternya Pak Prabowo. Kami takut, kami segan kalau pemimpin kami punya karakter seperti itu. Ya, kami ingin pemimpin kami punya karakter seperti Pak Joko Widodo. Seperti itu. Pak Ganjar, salam hormat, satu komando menuju Indonesia Emas. Indonesia Maju 2045. NKRI, harga mati. Kenapa harus Bapak Jokowi 3 periode? Yang pertama, beliau adalah presiden pertama yang peduli dengan pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, presiden pertama yang mampu melihat bahwa infrastruktur adalah kunci pembangunan ekonomi. Yang ketiga, beliau adalah presiden pertama yang mengubah paradigma kampanye dari yang melalui media cetak dan media massa menjadi face to face dengan rakyat atau belusukan. Setuju? Berikutnya, beliau adalah presiden pertama yang menghubungkan dari ujung Jawa bagian barat ke ujung Jawa bagian timur, bahkan menghubungkan Nusantara dengan adanya tol laut. Sehingga sekarang contohnya kita di Nusa Tenggara Timur, kita bisa keliling kemana saja di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan fasilitas tol laut yang harga tiketnya sangat terjangkau, sehingga kita tidak hanya bermimpi untuk melihat betapa indahnya karya ciptaan Tuhan untuk Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini ada yang sepakat,
angkat tangan 3 jari. Jokowi adalah presiden pertama yang berani menghentikan kontrak Freeport. Jokowi. Beliau juga adalah presiden pertama yang berani merebut lahan-lahan migas dari asing. Beliau adalah presiden pertama yang bukan berasal dari kalangan elit, yakni beliau adalah benar-benar pemimpin yang mewakili kita sebagai rakyat biasa. Khusus untuk kita, warga Nusa Tenggara Timur, Bapak Jokowi adalah presiden yang sangat mencintai negeri Floba Morata ini. Dibuktikan dengan kunjungan beliau beberapa kali ke NTT dan mengucurkan bantuan yang begitu banyak bagi pembangunan infrastruktur di NTT demi mendukung perkembangan beberapa potensi yang ada di negara ini, khususnya NTT. 1. Food estate di Sumba Tengah, Jokowi. Dan juga adanya wisata super premium di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sehingga NTT sekarang tidak kalah dengan Denpasar, Bali. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang bola salju, bergulir terus tidak hanya di sini, tetapi ke seluruh Floba Morata dan juga ke seluruh Indonesia. Jokowi! Jokowi! Sekali lagi Jokowi! Tuhan memberkati.